wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Rahmawati dari jurusan D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan Aqua Pro Injeksi atau Water for Injection. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Water for Injection itu sendiri. Water for injection adalah air yang dimaksudkan untuk penggunaan produksi obat yang diberikan secara parental, di mana pelarutnya adalah air. Atau bisa juga disebut bahwa water for injection adalah air yang digunakan untuk melarutkan atau mengencerkan zat untuk pemberian secara parental. Sebelum kita berlanjut kepada cara pembuatan water for injection atau aqua pro injeksi, maka kita harus mengetahui dahulu persyaratan untuk water for injection itu sendiri. Yang pertama, total karbon organik tidak boleh lebih dari 0,5 mg per liter. Kemudian, bila 25 ml air ditambahkan kalsium hidroksida, maka dalam waktu 5 menit harus tetap jernih. Kemudian yang kedua, klorin tidak boleh lebih dari 0,5 ppm. Kemudian, apabila 100 ml air untuk injeksi ditambahkan 1 ml perak nitrat, maka dalam waktu 5 menit, air tersebut harus tetap jernih dan tidak berwarna. Kemudian yang ketiga, amenia tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Yang keempat, nitrat boleh lebih dari 0,2 ppm. Lalu yang kelima, logam berat tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Lalu, bila 100 ml air untuk injeksi ditambahkan 1 tetes natrium sulfid, maka dalam waktu 5 menit air tersebut harus tetap jernih dan tidak berwarna. Lalu yang keenam, oksidator tidak boleh lebih dari 5 ppm. Kemudian, apabila 100 ml air untuk injeksi dididihkan selama 3 menit dan ditambahkan 10 ml asam sulfat encer dan 0,5 ml kalium permanganat, maka tidak akan menghilangkan sama sekali warna larutan. Yang ketujuh adalah bebas pirogen, dan yang terakhir pH-nya itu antara 5 sampai 7. Untuk pemeriksaannya bahwa pH tersebut sekitar 5-7, maka 10 ml air untuk injeksi ditambahkan 2 tetes larutan merah metal, maka tidak akan menghasilkan warna merah. Kemudian 10 ml air untuk injeksi ditambahkan 5 tetes larutan biru bromtimol, maka tidak akan menghasilkan warna biru. Cara pembuatan water for injection. Ada berbagai macam metode pembuatan water for injection, dan yang paling sering digunakan itu adalah metode destilasi. Menurut Farmakope Jepang, water for injection memungkinkan destilasi atau reverse osmosis diikuti oleh ultrafiltration. Destilasi adalah satu-satunya metode produksi water for injection yang disetujui oleh European Pharmacope. Water for injection dihasilkan dari purified water yang terdiri dari 6 tingkat proses destilasi. Di antaranya adalah multimedia filter, active carbon filter, water softener filter, reverse osmosis, dan electronic deionization. Dalam alat water for injection multistage distillator, proses destilasi berfungsi untuk menghasilkan air yang bebas pirogen. Pada stage pertama, purified water dipanaskan dengan plant steam bersuhu 150 derajat Celcius, sehingga berubah menjadi uap. Pirogen yang memiliki bobot jenis lebih besar daripada air murni akan tertinggal di bawah kolom destilasi. Selanjutnya dibuang ke pit sebelum diproses ke waste water treatment plant. Uap air murni yang terbentuk sebagian dikondensasikan dengan cooling water dan masuk ke kolom destilasi kedua, sedangkan sebagian yang lainnya digunakan sebagai sumber panas untuk proses destilasi pada kolom-kolom selanjutnya. Water for injection ditampung dalam 2 buah water for injection storage tank, yaitu LVP water for injection storage tank yang berkapasitas 12.000 liter dan SVP water for injection storage tank yang berkapasitas 5.000 liter. Water for injection kemudian didistribusikan dalam bentuk hot water for injection untuk proses clean in place dan cold water for injection ke mixing tank untuk proses produksi. Water for injection kemudian didistribusikan dalam bentuk hot water for injection untuk proses clean in place
and cold water for injection ke mixing tank untuk proses produksi. Aquades bebas pirogen. Semprot meja dengan etanol 70%, kemudian bersihkan dengan kertas tisu. Semprot tangan dengan etanol 70%. Tuang Aquades ke dalam labu Erlenmeyer yang telah ditara. Tambahkan karbon aktif, aduk hingga homogen. Tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Panaskan di atas kompor hingga suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Cek suhu dengan termometer. Selanjutnya, Aquades disterilisasi dengan autoclave. Masukkan Aquades ke ruang pencampuran. Saring menggunakan kertas saring rangkap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.